Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa dan mahasiswi kelas reguler di semester 4 kelas manajemen E yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sama-sama kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini Rabu kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian juga diberikan kekuatan untuk bisa menjadi orang hamba yang bisa menjalankan segala perintahnya dan kemudian bisa menjauhi segala larangannya. Adapun pokok bahasan kita pada siang hari ini di manajemen perbankan ini tentang manajemen kewajiban bank ya. Mudah-mudahan nanti kita juga akan menyimak bersama presentasi penyajian dari kelompok 9 ya. Hari ini rekan Andika Isnan, kemudian Muhammad Cipta Bayu, dan Yuliantri saya kira sudah siap ya di hadapan kita semua untuk menyajikan dan mempresentasikan pokok bahasan kita pada siang hari ini. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurah luahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta seluruhnya yang selalu patuh taat terhadap ajarannya, yang mudah-mudahan juga termasuk kita di antaranya ya, amin. Jadi mahasiswa dan mahasiswi manajemen E yang Bapak banggakan mengawali proses belajar mengajar tentang kewajiban bank. Kita semua memahami bahwa jika Anda melihat nanti di neraca ya, neraca di situ ada aktiva dan ada pasiva, dan sumber pasiva itu menjadi sumber dana bank ya. Nah, itu akan orang akunting akan menyimpannya di posisi pasiva. Sementara sumber dana bank itu ada dua, ada yang pertama adalah dari utang yang merupakan kewajiban yang harus kita kembalikan kapan saja si pemilik atau tempat kita meminjam atau yang punya haknya kita harus kembalikan. Kemudian yang kedua, sumber dana bank itu yang ada di pasiva itu, yang kedua adalah modal sendiri atau equity ya, yang terdiri dari modal pemegang saham, kemudian juga ada cadangan-cadangan ya, kemudian juga ada donasi hibah, penyertaan, penyetaraan, kemudian juga dana yang belum dibagikan, kemudian laba tahun berjalan itu masuk dalam kategori modal ya. Nah, sementara sisanya dari sejumlah total pasifa atau sejumlah total aset itu pastinya ada di utang atau kewajiban yang harus kita kembalikan. Nah, bagaimana memanage kewajiban ini? Jangan sampai terlalu jomplang ya dari seluruh aset, misalkan yang kita punya, misalkan 10 triliun, 9,8 itu misalkan kewajiban semua, pinjaman semua, gitu kan. Nah, ini kan repot nih, hanya 0,2 triliun saja yang ada di modal dalam bentuk pemegang saham, investasi dari para pemegang saham, dari cadangan-cadangan yang kita sisihkan, kemudian laba yang belum dibagikan. Nah, laba yang belum dibagikan cenderung dalam waktu jangka dekat ke depan ini pasti dibagikan besar kemungkinan ya, cuma mungkin belum dibagikan karena ada hal-hal yang mungkin harus menjadi pertimbangan ya. Nah, ini akan repot. Kenapa? Karena pertama, aktiva produktif yang kita kelola itu akan habis untuk membiayai kewajiban ya. Termasuk juga kewajiban itu ada hasil manajemen funding ya di kelompok kedua. Kelompok pertama itu ada yang dari simpanan masyarakat kan itu menjadi kewajiban karena saat si penyimpannya mau ngambil, si deposito mau jatuh tempo mau ngambil, giro mau ngambil, itu harus kita siapkan, harus kita kembalikan gitu. Nah, maka dari itu disebutlah kewajiban atau hutang kita pada para pemiliknya. Gitu.
apalagi yang sumbernya dari pendapatan pihak lembaga lain gitu ya, misalkan bank kita ini pinjam lagi ke BI gitu ya, atau ke bank lainnya gitu. Ini kan kalau mereka mau minta angsurannya atau minta dikembalikan, kita harus kembalikan. Maka dari itu di posisi pasipa yang menjadi sumber uang yang sumbernya dari hasil funding dana, entah itu deposito, tabungan maupun giro, itu menjadi posisinya di hutang atau di kewajiban karena kita harus kembalikan. Kemudian yang kedua, sumber penghimpunan dana atau funding ini ada dari pinjaman pihak lembaga lain. Nah, ini juga menjadi salah satu dari hutang. Nah, ini harus dimanage dengan baik karena kalau terlalu banyak hutang juga akan merepotkan di manajemen. Tidak terlalu banyak hutang sih sebenarnya tidak merepotkan, tapi juga tidak baik juga karena tidak terlalu banyak tantangan dan motivasi. Jadi hutang ini perlu, tetapi yang sewajarnya saja, gitu ya. Artinya masih dalam kapasitas rasio-rasio tingkat kesehatan bank yang nanti akan diukur melalui analisis kinerja bank ya. Di situ akan diukur rasio-rasionya. Gitu. Nah, apalagi kalau tadi sumber kewajiban atau hutang ini mendominasi dari seluruh aset, kemudian di kas kita sedikit, mungkin diberikan kredit banyak, atau bahkan mungkin diberikan aktiva tetap, ini lebih bahaya lagi. Nah, jadi di likuiditas, di cash ratio-nya sedikit. Gitu, ya. Berbeda dengan kalau dari aset 10 triliun ini, 9 triliun dari modal sendiri, 1 triliun yang menjadi hutang. Ini masih wajar kalau di kas ada 1 triliun pun aman, akan impas. Jadi kalaupun kewajiban itu yang mau ngambil semuanya juga dia siap. Gitu. Walaupun terlalu banyak kas di kas dan bank juga ya, atau cash rasionya terlalu besar juga berisiko karena uang idle ya, tidak berputar. Padahal masih ada kesempatan berapa yang seharusnya ada di kas jika hutang besar, jika hutang kecil pun berapa yang harus ada di kas. Nah, ini nanti akan diukur dengan rasio-rasio. Maka dari itu kewajiban atau hutang bank atau kewajiban bank dalam posisi pasipa ya, lebih tepatnya itu kalau di neraca, kita harus manage dengan baik, rencanain berapa kira-kira maksimal hutang kita, berapa kalau kita masih ada di bawah titik maksimal berarti masih ada kesempatan, tetapi tidak mentang-mentang ada kesempatan kemudian lantas pinjam, tidak juga ya. Tetapi jaga-jaga kalaupun ada hal-hal yang secara pertimbangan untuk bisa ngutang lagi, ini masih punya kesempatan gitu, seperti itu. Jadi harus dimanage dengan baik. Nah, bagaimana memanage kewajiban bank atau hutang bank? Maka hari ini kelompok 9 yang terdiri dari Andika Isnan, kemudian Muhammad Cipta Bayu, dan Yuliantri. Andika Isnan dengan NPM D12004-231, kemudian Muhammad Cipta Bayu dengan NPM D12004-201, kemudian Yuliantri dengan NPM D12004-480. Saya kira sudah siap ya di hadapan kita bersama hari ini untuk memberikan presentasi di hadapan kita semua, hasil Andika, Muhammad Cipta Bayu, dan Yuliantri diskusi dalam pencarian materi, kemudian juga membuatkan dalam PPT makalah, kemudian hari ini untuk dipresentasikan. Saya kira untuk langsung saja ya, dan saya mohon tunjuk ke ini dulu ke belakang ya, mohon maaf, tetap sambil menyimak. Dan kepada rekan Andika Isnan, kemudian Muhammad Cipta Bayu, dan Yuliantri, Bapak persilahkan ya untuk mempresentasikan. Sebentar dulu, di sini ada trouble share screen ya. Coba kita ulangi lagi. Jadi kepada Andika Isnan, mohon ditahan dulu, jangan dulu presentasi. Dan sekarang sudah siap, sepertinya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan pembelajaran daring pada mata kuliah manajemen perbankan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarga-keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya yang takwa terhadap ajarannya hingga akhir hayat nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Muhammad Cito Bin Firmansyah, Andika Isnan Syahdatullah, dan Yuliantri, yang akan membawakan materi tentang manajemen kewajiban bank. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi kewajiban manajemen bank. Nah, kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologi, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Sendiri adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank not. Nah, kewajiban sendiri adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan pada pelaporan keuangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kewajiban manajemen bank adalah pengetahuan yang mempelajari segala hal aktivitas peresapan atau penghimpunan dana, pendistribusian hutang piutang, penerapan jenjang raya transaksi, bisnis keuangan, dan transaksi mata uang. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan poin kedua tentang kewajiban bank. Kewajiban lancar. Dalam jangka pendek, kewajiban lancar jangka pendek ini merupakan kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan 1 tahun atau kurang dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek baru. Biasanya terdiri dari utang pembayaran, utang dagang, gaji, pajak, dan sebagainya. Pendapatan ditangguhkan bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan, obligasi jangka pendek, atau misalnya dari pembelian peralatan. Selanjutnya, kewajiban tidak lancar. Liabilitas tidak lancar juga disebut dengan liabilitas jangka panjang di mana waktu tenggat pembayaran lebih dari 1 tahun. Biasanya dalam liabilitas jangka panjang terdapat restriksi atau batasan yang berguna untuk memberikan perlindungan antara peminjam maupun pihak yang dipinjamkan. Kewajiban jangka panjang ada biasanya karena sebuah perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya atau baru memulai bisnis. Dan yang terakhir, kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi atau bisa disebut liabilitas kontingensi. Kewajiban kontingensi merupakan kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kewajiban masa depan untuk menumbuhkan jumlah hutangnya. Pihak yang dibayarkan, tanggal pembayaran, atau keberadaannya. Kewajiban ini tidak dicatat dalam pembukuan, namun ditunjukkan di dalam neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu unsur-unsur dalam organisasi bank. Pemilik saham merupakan orang yang mendapatkan kepemilikan bagian perusahaan atau membeli saham. Ada 3 jenis pemilik saham. Pemilik saham yang pertama disebut sebagai shareholder, yang merupakan perorangan, perusahaan atau lembaga yang setidaknya punya 1 lembar saham di perusahaan. Jenis yang kedua adalah pemegang saham mayoritas, di mana mereka mempunyai dan memiliki kendali lebih dari 50% saham suatu perusahaan. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atau arahan kepada direksi perseroan terbatas atau PT. Dewan Komisaris ditunjuk sebagai sekelompok orang yang mengawasi kegiatan dan operasional perusahaan. Petinggi eksekutif. Petinggi eksekutif merupakan orang yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi.
Seseorang yang ditunjuk sebagai CEO dalam sebuah korporasi, perusahaan, organisasi, atau lembaga biasanya melapor pada Dewan Direktur. Dewan Direksi. Dewan Direksi merupakan orang-orang yang dipilih untuk mewakili pemegang saham dan badan pengatur. Dewan Direksi ditentukan atas dasar besaran anggaran rumah tangga dan pada perusahaan tersebut mulai dari jumlah anggotanya, struktur, dan kekuasaan. Pegawai bank. Pegawai bank bertanggung jawab atas usaha penyimpanan dan penyaluran dana milik masyarakat kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Pegawai bank juga memberikan jasa penukaran uang seperti transfer dan wesel, serta usaha pengajuan investasi keuangan seperti obligasi pemerintah dan dana investasi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang ada di kelompok 9 ya, Andika Isnan, kemudian Muhammad Cipta Bayu dan Yuliantri. Beberapa materi sudah bagus, tadi dijelaskan ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang ya. Kemudian juga ada hutang kontingensi. Kemudian yang dimaksud hutang jangka pendek adalah betul tadi ya, biasanya kayak hutang gaji ya, kemudian juga pajak ya, termasuk juga pajak tidak hanya pajak badan bulanan, itu yang disimpan di jurnal penyesuaian kemudian disimpan di kewajiban karena pada saat pihak bank mau ngambil itu kita harus bayarkan. Kemudian PPh 21 karyawan juga biasanya kan dari karyawan itu sudah dipotong ya, yang dari gaji itu ada potongan. Nah potongan itu kan tidak langsung dibayarkan ke rekening pajak ya, tetapi disimpan dulu, uangnya masih ada di perbankan kita, cuma pindah akun gitu, akunnya menjadi tertera di hutang jangka pendek gitu. Makanya pajak PPh 21 karyawan itu akan muncul dulu di hutang jangka pendek. Nah, kemudian nanti pada saat kita membayarkan kolektif ya, seluruh karyawan kemudian akan ngambil uang, kalau uang sih realnya semua tertumpuk di kas ya, di kas. Nah, cuma akunnya mengambilnya saat kita membayarkan tidak lagi terhadap kas ya, si kreditnya itu ya, tidak terhadap kas, tetapi mengambil dari hutang ini PPh 21 gitu, karena sebenarnya sudah dibebankan dan tersimpan dulu di hutang seperti itu ya. Namun di beberapa penyampaian ya, terutama yang oleh Yuliantri sampaikan, kita tidak menyalahkan Yuliantri karena ini satu tim, kebetulan aja Yuliantri yang menyampaikan di posisi yang tadi ya. Sebenarnya seperti komisaris, dewan direksi, kemudian tadi para pegawai itu tidak dalam kapasitas penyampaian di materi ini gitu sebetulnya ya. Nah, harusnya tadi setelah menerangkan hutang jangka pendek, jangka panjang, hutang kontingensi seperti apa, harusnya menyampaikan juga berapa sebenarnya prosentasi hutang yang masih layak hasil standar BI yang masih batas layak, misalkan 40% atau 50% dari total aset misalkan begitu. Sehingga jika atau 2 kali lipat modal misalkan, itu yang harus diinikan, karena memanage hutang itu kan nanti terlalu besar atau masih kecil, masih ada peluang hutang, itu kan harus disampaikan di materi ini gitu ya. Jadi kalau tadi sampai ke yang disampaikan Yuliantri itu bukan kapasitas di materi ini gitu, memanage kewajiban bank ya gitu. Nah, kemudian selain harus tahu nih, PR lagi aja buat kelompok ke-9, coba dicari lagi berapa sebenarnya prosentasi antara hutang dengan
modal sendiri yang layak menurut BI gitu. Sehingga kita nanti bisa memutus kalau kondisi hutang kita masih sekian persen, oh berarti kalau terjadi hal-hal yang urgent kita masih bisa ngutang lagi. Yang repot adalah pada saat presentasi itu udah maksimal, tetapi kondisi kita memerlukan untuk pinjam. Nah, ini yang bahaya. Sehingga PR kita ke depan untuk mengurangi hutang. Jadi ada beberapa tahun ke depan untuk mempending dulu hutang. Jangan terlalu bikin hutang lagi gitu. Caranya nanti harus defensif dengan biaya-biaya efisiensi, harus defensif dengan pemberian kredit, harus optimal dalam penagihan kredit gitu ya, yang mungkin macet harus lebih intens lagi. Seperti itu kan, itu akan menjadi sebuah perencanaan, organizing, executing, dan kontrol yang harus ketat gitu. Dan inilah proses manajemen kewajiban hutang. Kemudian selain presentasi ya, ini Andika, Muhammad Cipta, dan Yuliantri, yang harus ditambahkan adalah berapa presentasi dari hutang atau dari kewajiban yang hasil yang bisa kita himpun yang bisa diputar dalam bentuk kredit di manajemen di manajemen kredit ya. Apakah seluruh hutang ini bisa diputar dalam bentuk kredit atau berapa persennya? Nah, ini harus membahas ini nih, yang kelompok ini tuh tidak harus ke yang tadi Yuliantri sampaikan, itu mah belum kapasitasnya ada di manajemen kewajiban, itu udah ke liability, udah ke equity ya. Jadi PR yang pertama adalah berapa persentase perbandingan antara hutang dengan modal. Ya, coba ditambahkan nanti. Kemudian yang kedua, dari total hutang kewajiban yang didapat oleh bank kita ya, baik itu dari simpanan masyarakat, tabungan ya, deposito, giro maupun pinjaman kepada pihak lembaga lain, berapa persentase yang layak dan harus diputar di kredit gitu. Karena kalau terlalu besar 100% juga berisiko, ya kan? Kalau ada yang ngambil, kalau ada apa. Tetapi kalau terlalu kecil, misalkan hanya 10%, memang safety sih kalau mereka mau ngambil uang ada. Tapi uang kurang produktif gitu. Makanya harus ada berapa persentase total kewajiban, total hutang yang bisa diputar dalam aktiva produktif, dalam hal ini kredit gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, boleh tidak kewajiban atau hutang yang diperoleh oleh bank, baik itu dari simpanan masyarakat, giro ataupun deposito, maupun pinjaman pihak lembaga lain, dibelikan dalam aktiva tetap. Aktiva tetap itu misalnya pembelian gedung, pembelian kendaraan, pembelian peralatan komputer kantor gitu. Boleh nggak digunain ke situ? Atau harus selalu ke aktiva produktif kredit saja tadi? Nah, 3 itu yang harus dilengkapi di materinya kelompok 9 ini gitu ya, di rekan Andika, Muhammad Cipta, dan Yuliantri. Justru yang tadi Yuliantri sampaikan mending di cut saja, dibuang, ganti sama yang tadi 3 poin yang harus ada gitu ya gitu. Itu saja, maka akan semakin mengena ininya, karena tadi udah bercerita tentang apa itu hutang, apa itu liabilities, apa itu kewajiban, kemudian ada jenis kewajiban, ada yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, kemudian ada liabilities atau kewajiban atau hutang kontingensi. Nah, kemudian baru harusnya cerita tadi ya, berapa persentase antara hutang dengan equity. Kemudian boleh nggak total kewajiban atau total hutang atau total liabilities ini diputar ke kredit, persentasenya berapa gitu. Kemudian boleh nggak total hutang baik itu yang bersumber dari masyarakat maupun pinjaman pihak lembaga lain dipergunakan dalam aktiva tetap gitu ya, termasuk di dalamnya berapa sih persentase, kalaupun boleh berapa persentasenya yang harus di aktiva tetap gitu. Seperti yang kita ketahui kan, aktiva tetap itu tidak menghasilkan ya, yang disebut akan menghasilkan itu adalah pelemparan di kredit. Itu pun di kredit pun akan produktif kalau tingkat kemacetannya kecil ya, bahkan tidak ada. Kan minggu kemarin kita sudah bicara tentang kredit bermasalah ya, yang akan macet. Nah, ini sekarang memanage berapa hutang kita ini yang layak. Nah, itu 3 poin itu harus dilengkapi ya, rekan Andika, Muhammad Cipta, dan Yuliantri. Dan saya sarankan yang tadi disampaikan oleh Yuliantri, slide itu mending dibuang saja ya, dibuang saja, ganti sama 3 poin yang tadi saya sarankan harus ada, dan itu mengena kepada tema kita hari ini, manajemen kewajiban bank. Itu saya
saya kira tambahannya, dan mudah-mudahan, mohon maaf kalau ada hal-hal ini saya sampaikan karena untuk lebih mengena materinya ya, gitu, seperti itu. Dan dari saya juga saya kira tambahannya cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selebihnya bisa ada hal-hal yang harus didiskusikan, dipersilahkan di WA grupnya kelas ya, dan nanti kita simak bersama setiap pertanyaan dan jawaban dari kelompok 9 ini ya. Dan saya menyimak kemudian memberikan poin-poin tersendiri kepada penanya maupun kelompok dalam menjawab keakurasian termasuk ketepatan bernalarnya ya. Itu baik, demikian saya kira presentasi untuk hari ini, kemudian materi untuk hari ini. Silahkan jika ada hal yang perlu didiskusikan dilanjut di WA Group. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.